Anda masih bersama kami dalam Breaking News Nusantara TV, laga hidup mati Indonesia versus Bahrain malam ini yang akan segera mulai berlaga atau kick off kira-kira 42 menit lagi langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya masih berbincang dengan Bung Akmal Marhali. Tadi line up ideal itu the best menurut versi Patrick Kluivert. Ya, dengan formasi 3-4-3. Ya. Sambil teman-teman sudah menyiapkan juga formasi baru di layar, nanti kita bisa diskusikan. Apa yang harus kita antisipasi dengan formasi ini ketika kita harus berlaga melawan Bahrain? Ya, yang pertama Bahrain punya pemain yang cukup bagus dalam eksekusi tendangan bebas. Muhammad Marhon. Kemudian ada Ali Madan yang juga sangat matang dan sangat pengalaman. Kalau kita ingat di leg pertama kita bermain imbang 2-2, 2 gol dicetak oleh pemain tengah Muhammad Marhon. Nah, ini pemain yang harus diwaspadai tentunya karena ini adalah salah satu bisa dibilang ruh dari permainan Bahrain. Kemudian yang paling harus diantisipasi ya itu bola-bola dari umpan-umpan diagonal. Kalau kita lihat ketika kemarin kita melawan Australia, kita sangat lemah dalam mengantisipasi bola-bola diagonal karena ada gol ke-4 dan ke-5 itu kan tercipta lewat tendangan sudut yang kemudian disundul atau dieksekusi dengan baik oleh para pemain Australia, dan lini belakang kita tidak bekerja begitu efektif, termasuk ketika itu kiper Martin Pas tidak berani keluar untuk menghalau bola. Nah, ini yang harus juga diantisipasi karena bola-bola silang dari Bahrain ini juga sangat berbahaya. Yang ketiga yang harus diantisipasi yaitu faktor emosi, karena Bahrain ini adalah tim yang sangat jago untuk memancing emosi lawan. Drama King. Betul, drama, bahkan lebih Bung drama. Akmal, sebentar, kita kembali ke Tanjung Duren. Wajah ST sangat jelas di layar. Wih, sumringah sekali ya. Apa kena memang habis makan bakso ini? Dia kangen. Sudah tidak ada beban juga sih ya. Sudah tidak ada beban dan dia datang untuk memberikan dukungan dengan cara nobar ya. Tadinya saya paling menarik memang dia nonton langsung di GBK. Di GBK, gitu kan. iya. Sehingga akan menjadi situasi dan suasana yang sangat luar biasa. Tidak gitu. bisa ada matahari kembar dalam status stadion ya kan. Kalau di tim nasional kita ada 12 kapten. 12 kapten, masa pelatihnya 2? Ini juga yang tadi Anda katakan soal line up ideal itu kan juga tangan Sintayong sangat berperan di situ kan? Betul, betul. Kalau ini kita lihat kan formasinya berbeda. Kalau Sintayong lebih mengedepankan kompleks defense. Biasanya dia main menghadapi tim-tim kuat dengan 5-4-1 gitu kan. Nah, sementara ini pola yang lebih agresif 3-4-3 gitu. Yeah. Nah, ini ada sedikit perbedaan, ditambah tentunya di era Sintayong belum ada Ole Romeni, belum ada Joy Polopesi ya sekarang dimainkan gitu. Dan ini pola yang sedikit berbeda dibandingkan dengan ketika debut Patrick Kluivert melawan Australia. Setidaknya ada James yang tidak dimainkan, tidak masuk line up, kemudian Eliano Reder juga harus dari bangku cadangan, ditambah Nathan Choaon akhirnya dicadangkan dan main Joy Polopesi untuk melakukan debut di sini. Ini menggambarkan bahwa termasuk Justin Hubner yang akhirnya main setelah akumulasi kartu, termasuk Orat Mangun. Artinya ada setidaknya 5 perubahan komposisi pemain dibanding dengan ketika kita bermain melawan Australia dan kita kalah 1-5. Artinya moga-moga perubahan ini memberikan dampak positif buat permainan di lapangan nanti. Oke, kita pertajam line up. Dari belakang ada Rizky Ridho sama Hubner yang sudah bisa turun lagi. Betul. Catatan Anda, Bung? Ya, ini adalah saya katakan tadi, ini komposisi terbaik di belakang saat ini. Ketiganya sudah main bersama dalam 6 pertandingan, hanya clean sheet 5 kali. Ini kan menggambarkan sangat luar biasa, hanya kebobolan 4 gol. Sudah sangat kompak artinya karena mereka sudah cukup bersama. Justin Hubner bahkan kalau bahasanya ini asabi kunal awalun, kelompok pertama yang menjadi pemain diaspora keturunan gitu kan. Artinya dengan Rizky Ridho bahkan dia di tim nasional U23 pun main bareng bersama. Artinya sudah sangat kompak lah, ditambah Jay Inces. Kemudian 4 di tengah saya pikir ini formasi yang ideal karena kemarin posisinya si Nathan Choaon digantikan oleh Joy Polopesi ya, yang merupakan sangat berpengalaman pemain ini gitu kan, dan diharapkan bisa menjadi poros tengah karena kita memang butuh gelandang bertahan yang kuat merebut bola, kuat juga untuk kemudian menghalau lini tengah dari Bahrain agar dia tidak melakukan transisi penyerangan ke lini pertahanan. Artinya
Paulo Pessi ini akan bermain sebagai garda pertama pertahanan Indonesia dan garda pertama penyerangan Indonesia. Sehingga kemudian Tom Hay dengan gelar profesornya yang bermain lebih stylish bisa punya ruang untuk lebih mengeksploitasi permainan dengan visi bermainnya dan umpan-umpannya ke depan. Ada Marcelino yang saya pikir Marcelino sebenarnya di posisi gelandang serang ya di depan, dan itu posisi yang sangat nyaman dan memang posisi ideal dia seperti ketika melawan Arab Saudi. Jadi sebenarnya dua di depannya ya Ragnar Oratmangun dan juga Ole Romani, sementara Marcelino di belakang yang diharapkan bisa kemudian memecah konsentrasi dari back dari Bahrain yang dikawal oleh kaptennya Walid Al-Duadai, dan ini adalah merupakan pertandingan yang menurut saya akan sangat menegakkan di awal-awal babak pertama. Bagaimanapun pengalaman buruk di Australia pastinya masih belum bisa hilang begitu saja. Tapi kalau kita kemudian bisa ambil momentum pertandingan ini di 15 menit awal dan memberikan tekanan dan mencetak gol, ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Sama halnya ketika kita berhadapan dengan Jepang di GBK, kita kan awal-awal menit kita bermain sangat bagus, sangat luar biasa memberikan tekanan. Tapi ketika kemudian Jepang sudah mengetahui kelemahan kita, dia balik menyerang, habis kita 4-0. Gitu. Nah, ya artinya jangan sampai ini kemudian terjadi. Dan kita harus memainkan ya dalam tanda kutip ya, tidak boleh malu Patrick Kluivert mengambil atau menduplikasi strategi yang dimainkan Sintayong ketika melawan Arab Saudi dan kita menang 2-0. Nah, Bung, ini saya agak-agak worry soal Hafner ya. Karena kan akhirnya bisa turun. Cuma kan kayaknya agak-agak dendam tanda petik sama Bahrain. Dia El Preman kan, ya kan pemain yang ya tukang tebasnya. Ini yang kemudian harus diantisipasi. Jangan-jangan jadi sasaran Bahrain ini dengan drama-dramanya. Sebentar-sebentar berguling lah, sebentar-sebentar jatuh gitu untuk memang menyerang Hafner. Nah, itu yang harus kemudian diingatkan oleh baik Jay Ince sebagai kapten maupun Rizky Ridho ya, untuk Justin Hafner agar tidak terlalu brutal di lini belakang, sehingga kemudian seperti apa yang dialami kemarin dia mendapatkan kartu kan, sehingga kemudian dihukum tidak boleh bermain satu pertandingan. Ketika melawan Arab Saudi dia dapat kartu merah dan itu membuat mereka Justin tidak boleh main. Artinya itu harusnya jadi pengalaman. Tapi emang pemain ini masih sangat muda sehingga kemudian ya meledak-ledak gitu kan. Emosinya meledak-ledak dan ini harus ada yang meredam, dan saya pikir yang harus bisa mengcover posisi Justin Hafner adalah Kelvin Verdong yang kebetulan sangat senior 28 tahun, diharapkan bisa menutup sisi-sisi yang bisa kemudian Justin Hafner langsung berhadapan-hadapan dengan penyerang dari Bahrain yang bisa saja melakukan trik-trik yang berbahaya dalam kotak penalti. Makanya mereka harus bisa bermain sebagai tim. Betul. Kan bintang itu sendiri-sendiri gitu. Tapi menyatukan para bintang as a team itu bukan perkara mudah, Bung. Betul, dan ini artinya inilah kemudian yang diharapkan dari sosok Kluivert yang punya wibawa sebagai mantan pemain yang punya nama besar. Dia harus meredam ego para pemainnya dan meminta kepada para pemain untuk menunjukkan permainan bukan sebagai sebuah individu tapi sebagai sebuah tim. Dia harus berdiri di pinggir lapangan atau tetap duduk seperti laga di Australia kemarin? Dan saya pikir dia harus terus menunjukkan bahwa dia adalah pengambil keputusan penting di lapangan, memberikan motivasi tentunya buat para pemain, menenangkan pemain apabila ada sisi atau situasi yang emosional. Tapi kan pelatih itu punya karakter masing-masing. Ya, gitu kan? Beda dengan STY yang selalu di pinggir lapangan. Punya karakter stylenya di pinggir lapangan. Mungkin Patrick Kluivert punya style yang berbeda, masing-masing punya style, tapi bagaimana style mereka itu bisa masuk ke ruhnya pemain itu kan yang paling penting kan, sehingga kemudian pemain bisa menampilkan permainan terbaiknya dia dengan skema yang sudah direncanakan, dengan target yang sudah dicanangkan. Iya, sebenarnya siapa sih yang belum move on soal STY? Dari tadi kita ngomong STY mulu. Gitu. Tapi ini harapan kita bersama, termasuk mantan pemain timnas kita yaitu Budi Sudarsono yang beberapa waktu lalu juga menyampaikan harapan dan juga prediksinya ketika bertandang ke redaksi NTV. Kita simak sama-sama tayangan liputannya berikut ini. Pemain Timur Tengah, Bahrain, Arab Saudi, dramanya kan banyak ya. Anda sendiri sudah merasakan itu kan? Pasti itu. Kepancing atau tidak kepancing tergantung daripada pemain. Pemainnya, benar. Nah, bagaimana? Karena kita juga pressure, harus menang. Bahrain juga harus menang, tapi akan terjadi drama-drama yang seperti kita lihat di Bahrain sana. Kalau yang saya nilai yang penting Bahrain itu jangan kasih peluang. Kalau dia unggul duluan, itu akan terjadi.
gitu. Itu akan terjadi gitu. Iya, iya. Seperti itu. Walaupun itu di menit ke masih awal menit pun 40 masih menit 50 gitu. Dia nggak ada menit kalau Iya. masalah Jatuh-jatuh terus pasti. Iya, jaya istilahnya. Guling-guling lah. Guling-guling. Guling-guling itu pasti. Jadi ciri khas pemain Arab itu memang seperti itu. Dan kitanya jangan terpancing. Itu biasanya itu memang untuk memancing kita supaya konsentrasi kita hilang. Terus Iya. motivasi kita juga agak menurun kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu Iya. salah satunya kita tetap nggak usah kita herokan yang seperti itu. Iya. Walaupun kita namanya sepak bola bisa ketinggalan dulu, bisa ini kan, tetap kita harus bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertandingan itu. Untuk yang lain istilahnya kayak dia mau guling-guling mau ini kita ini aja supaya nggak mengganggu konsentrasi kita. Itu mengganggu konsentrasi. Pastilah, pasti otomatis kita marah-marah kan, Iya. ngulur waktu, kayak gitu, guling-guling itu. Tapi biasanya terjadi ketika Mereka unggul. atau draw tapi menit-menit terakhir, biasanya begitu. Tapi kalau di awal dia kalah, kita udah masukin satu duluan, kayaknya nggak pakai guling-guling. Ingat tuh di Bahrain. Ini menarik apa yang katakan Budi, Boy. Saya teringat ketika di Bahrain. Iya. Bahrain bikin gol pertama, kemudian mereka mulai drama itu terjadi. Guling-guling juga. Kita bikin gol 1-1. Kita bikin 2-1. Mereka nggak pernah guling-guling. Jadi begitu disentuh pun mereka kejar bola. Karena posisi mereka kejar terus kan. Nggak ada lagi drama-drama itu. nggak ada Mereka drama itu, posisi nggak ada. tertinggal. Sampai sebelum ada yang perpanjangan waktu itu yang dari Al-Kaf yang wasit. Saya pikir Clifford Pastor harus tahu ini. Iya dong. Kan kalau pelatih Sintayong ngerti ini kan, dia marah-marah, dia protes. Iya. Jangan sampai ketiga pelatih kita ini kayak kaget gitu. Betul ya. Itu kan Mas Budi bilang kan, pasti akan emosi kita kalau lihat. Pasti emosi. Jadi terhenti pertandingan kan, begitu lagi enak dong tiba-tiba ada yang jatuh, Iya. orang yang jatuh, itu. Iya. Makanya kalau kita bikin gol pertama itu rame, mereka nggak akan pernah jatuh tuh. Kemana bola itu akan dikejar sama pemain Bahrain. Iya kan? Itu sampai terjadi di waktu di kandang mereka itu. Jadi bukan nonton bola kalau Bahrain kan nonton sinetron. Betul. Ini faktor non teknis ini Bung Akmal. Dia akan lakukan itu lagi nggak sampai dia dapat gol dulu baru berubah strateginya? Ya pasti karena mereka punya style yang gaya-gaya khas dari Bahrain ya. Kalau yang ngomong Budi, saya percaya karena Budi ini penakluk tim Timur Tengah. Iya. Dia di Piala Asia untuk mengantarkan Indonesia pertama kali menang melawan Qatar 2-1. Itu pertama kali Indonesia bisa menang di Piala Asia dan membuat Philippe Troussier ketika itu dipecat. Yang kedua, dia pencetak gol ketika kita mengalahkan Bahrain di GB. Artinya Budi sudah mengenal benar karakter, sudah ada pengalaman lawan Bahrain karakter lawanan bukan cuma Bahrain tapi tim Timur Tengah. Dan kita berharap ada pemain di tim nasional Clippers saat ini yang punya karakter seperti Budi, punya keberuntungan, punya hoki, bisa mencetak gol ke gawang tim-tim Timur Tengah dan bisa membawa kemenangan. Nah, faktor ini saya melihat gaya Budi ini hampir mirip dengan Ragnar Orotmangun. Gaya bermainnya, bermain dari sayap kemudian meliuk-liuk. Nah, ini gaya-gaya Ragnar Orotmangun. Moga-moga di GBK Ragnar Orotmangun kembali bisa cetak gol seperti halnya dia cetak gol ketika di markas Bahrain kemarin. Tapi bedanya kalau kemarin seri, sekarang kita harus menang. Nah, yang menarik adalah wasit yang memimpin pertandingan ini, Gulamadi ini wasit yang setidaknya sudah 2 kali memimpin tim nasional Indonesia. Yang pertama adalah ketika kita main di Piala Asia U20 di bawah Sintayong, kita kalah dari Irak 0-2. Gulamadi, wasit dari Tajikistan ini mimpin. Dan yang menarik adalah ketika kita menang 1-0 melawan Vietnam lewat penalti di Piala Asia kemarin, wasitnya ini juga. Ya moga-moga wasit ini memberikan keberuntungan kita di kandang sendiri bermain, ya setidaknya seperti yang didapatkan kita mengalahkan Vietnam, peluang itu juga kita dapatkan karena bagaimanapun kalau pemain belakang Bahrain ditekan, dia akan juga melakukan error-error yang mungkin terjadi. Dan peluang untuk itu bisa kita dapatkan. Misalnya kita dapat penalti, tapi jangan lagi kemudian penaltinya ini gagal dieksekusi karena ini akan menjadi bumerang juga seperti halnya waktu lawan Australia. Iya, oke. Kembali ke line up kita, lini depan kita bagaimana pertahanannya? Ya, sangat menjanjikan. Saya bilang kan lini depan kita ini oleh Romani kesan pertama begitu menggoda ya. Dia debut, dia cetak gol. Sama halnya ketika kemudian Jay Inces, kemudian Ragnar Orotmangun dia debut melawan Vietnam, dia cetak gol semuanya. Tapi setelah itu Orotmangun kehilangan naluri golnya sampai kemudian dia cetak gol ke kandang Bahrain di leg pertama 2-2 itu. Nah, kita berharap
oleh Romani punya pelayan yang pas, dan pelayannya ini kan sosok-sosok Tom Hay ya, bisa melayani itu semua. Justru saya yang agak sedikit khawatir adalah ini posisi dua sayap kita, ini kan dua pemain senior, Calvin Verdong dan juga Kevin Dick. Sayangnya takutnya kalau dia terlalu asik menyerang, lupa turun gitu kan. Ya gas gigi 4 ke depan, tapi kemudian lambat turun ke belakang. Dan ini kan kalau kita lihat pemain-pemain dari Bahrain punya kecepatan, ditambah lagi ya itu ketika dia kecepatan dikejar, yang mengejar ketertinggalan, kemudian melakukan tackle, dia harusnya bisa guling-guling. diisi Joey Pelupesi dong di situ. Iya, artinya Joey Pelupesi jangan sampai kemudian serangan-serangan itu lari ke posisi saya. Maka Joey Pelupesi harus memotong langsung dari lini tengah gitu. Oke, faktor penonton tentu sedikit banyak akan memengaruhi. Betul. Meski kan Anda pernah katakan bahwa pemain harus fokus saja pada lapangan dan bola gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara Saywar dengan kondisi Bahrain sebenarnya bukan kaleng-kaleng bagi kita, penonton harus bersikap seperti apa untuk memberikan dukungan yang terbaik sebenarnya? Saya pikir penonton harus memberikan Saywar kepada Bahrain. Jangan terbalik nantinya. Ketika kita kemudian tertinggal atau dalam situasi pertandingan tertinggal lebih dulu, justru tekanan diberikan kepada tim nasional itu akan menjadi beban yang sangat berat. Seperti halnya kemarin di Australia seperti itu. Jadi selama kita masih bertanding, berikan dukungan kepada pemain setelah pertandingan, misal selesai mau demo-demo kekecewaan itu silakan. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi bagian yang membuat mental para pemain kita jatuh. Selama 2 kali 45 menit, selama peluit wasit belum dibunyikan, selama pertandingan belum selesai, maka dukungan harus terus diberikan kepada tim nasional, sementara tekanan kita berikan kepada lawan. Iya, karena ada berita bahwa supporter kita akan membuat hadiah khusus koreografi ya yang akan dipersembahkan di Tribun Utara ya kalau saya tidak salah gitu kan. Itu kan memang ditujukan untuk memberikan dukungan atau support kepada timnas kita. Tapi kalau tekanan kepada tim Bahrain bentuknya apa? Orang tidak mengerti bahasanya. Iya, bisa jadi kan teror-teror, nyanyian supporter itu kan universal, dan itu yang kemudian bisa membuat membuat lawan menjadi gentar. Bahkan bukan cuma membuat lawan, membuat wasit akhirnya harus jadi fokus. Saya teringat ketika kita melawan di kandang melawan Australia, melawan Arab Saudi, itu kan teror terhadap wasit, teriakan-teriakan wasit harus ini, akhirnya membuat wasit ya secara psikologi tertekan, dan akhirnya setidaknya tidak merugikan banyak keputusannya kepada Indonesia kan. Teror-teror semacam itu biasa di sepak bola. Dan yang saya khawatir gitu kan, ketika permainannya tidak sesuai ekspektasi, ketika ada kebuntuan, kita mulai galau apakah kita bisa cetak gol atau tidak, kemudian berbalik supporter memberikan tekanan kepada tim nasional, ini yang akan sangat berbahaya di kandang. Karena itu saya berharap kita berikan dukungan selama 90 menit. Apapun hasilnya, setelah itu kalau kemudian hasilnya tidak mengecewakan, justru setelah pertandingan baru kita kita sampaikan kritikan terhadap tim nasional kita. Ya, yang penting menjadi penonton yang tertib. Betul. Ya, itu mencerminkan kredibilitas dan nama baik timnas dan juga bangsa Indonesia. Tapi kan setidaknya sudah ada poin plus. Bahrain yang awalnya sangat takut bahkan meminta pertandingan ini dipindahkan karena minder teror juga dari dia. dunia maya gitu kan. Ternyata kan kemarin Dragan Talajik menyatakan ternyata cuma beda yang di dunia maya dengan dunia nyata. Di dunia nyata begitu luar biasa masyarakat Indonesia ramah, dan kita sangat senang berada di sini. Kalau ini soal itu tanya sama yang pengalaman. Artinya kan ini kan menggambarkan Bung Doni bahwa kita bisa menggelar pertandingan dengan baik gitu kan. Artinya kepercayaan ini harus dijaga, karena bukan mustahil dari kepercayaan tim tamu yang datang ke Indonesia itu membuka peluang kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Kan? Itu saya setuju. Cuma sebenarnya nih kalau kita mau membaca tanda petik ya kelakuannya Bahrain, kalau dia sudah mulai banyak drama guling-guling, udah kebaca itu dia apa membeli waktu, ngelur waktu, atau dia memang sudah mencuri angka di awal gitu. Ya, yang saya tidak khawatir dengan wasit. Kalau kemarin waktu lawan Bahrain kan wasitnya dari Timur Tengah juga kan, Ahmed Alka. Dari sekarang kan dari Tajikistan. Cuma yang saya agak khawatir justru dari wasit VAR, karena dari Timur Tengah kan, dari Emirat gitu kan. Ya, jangan sampai kemudian sering-sering begini nih. Kan, tadinya kita berharap bahwa apabila ada tim dari dari Timur Tengah bertemu tim Asia Tenggara yang memimpin dari Asia Timur misalnya kan, dari Jepang, dari Korea, dari Tajikistan, itu kan lebih netral gitu. Dan saya justru dalam tanda kutip mewanti-wanti kan bagaimanapun nanti ada kejadian-kejadian yang diputuskan lewat VAR. Ya kan? Ketika wasit kemudian memutuskan di lapangan, tapi ada calling VAR yang menyatakan harus membatalkan gol. Nah, ini kan juga ada potensi-potensi itu juga terjadi. Jadi bukan kita suzon ya negatif, tapi kita harus menjaga semua itu agar sepak bola ini steril,
bermain dengan kualitas di lapangan, yang menang adalah yang memainkan kualitas, dan itu bukan barang baru di sepak bola Asia ya. Iya, oke. Balik lagi ke line up kita. Waktu laga Australia itu kan kita lemah di lini tengah. Betul. Kan. Dengan adanya Pelupesi sekarang, harapan itu tentu berbeda kondisinya di lapangan. Ya, saya harapkan ya Pelupesi langsung bisa tune in ya. Bagaimanapun dia kan baru bertemu dengan teman-teman, ya itu kan salah satu problemnya. Beda misalnya dengan Ever Jenner yang sudah saling mengenal dengan karakter Tom Hay dan sebagainya, walaupun Pelupesi mungkin dengan Tom Hay tidak berbeda jauh dari sisi komunikasi. Tapi kan komunikasi mungkin bisa lancar, tapi pemahaman bermain kalau orang sudah dekat kan bisa dia tahu mau kemana pemain ini dan pasti dia akan ke sana. Dan kemarin kan kelihatan juga waktu lawan Australia ada beberapa umpan kita yang pada akhirnya error karena tidak sampai kepada ini, karena itu dia belum ada kebersamaan dan saling memahami satu sama lain pemain yang kemudian bisa memahami si A pasti akan lepas bola ke sini, si B pasti akan lari ke sini sebagai striker. Dan itu pun kesulitan yang dialami oleh Romani. Dia seperti kemarin lawan Australia kan seperti berjuang sendiri sampai akhirnya baru di menit-menit 78 Kevin Dick memahami ini bola kesukaan oleh Romani gitu. Dan akhirnya kemudian menjadi gol. Dan saya pikir dengan waktu rehat dari 20 Maret ke 25 ada 5 hari, ini para pemain sudah semakin mengenal satu sama lain secara psikologi, ya satu kamar untuk saling curhat dan sebagainya, sehingga kemudian nanti walaupun ini debut buat Joe Pelupesi, tapi setidaknya mereka sudah tahu maunya Tom Hay seperti apa, maunya Marcelino seperti apa, maunya Ole Romani seperti apa, sehingga kemudian mereka bisa menciptakan permainan yang membuka ruang-ruang kita untuk bisa mencetak gol. Apa keuntungan terbesar Tom Hay ketika ada Pelupesi di lini tengah? Ya, yang pertama kalau dari sisi permainan kan Tom Hay adalah pemain yang tidak banyak lari, ya kan. Istilahnya kalau di posisi gelandang dulu adalah dia ini Andrea Pirlo-nya, sementara harus ada Gattuso-nya. Ya, kreator kan. Dia. Iya, kreator. Jadi dia defensive playing defensive midfielder, sementara tukang jagalnya harus ada, dan tukang jagalnya adalah Pelupesi di pertandingan ini. Sehingga kemudian kalau sudah ada Pelupesi, bola pasti dikasih ke Tom Hay yang kemudian meramu mau dibawa kemana bola itu, apakah diserahkan ke Orat Mangun, ke Marcelino, atau ke Ole Romani. Artinya kerja dari Tom Hay akan lebih ringan dibanding kemarin ketika berduet dengan Nathan Chow. Cuma kan ada ego para bintang ini yang harus bukan dihilangkan ya, mungkin disamakan frekuensinya ketika bermain menjadi satu tim gitu. Betul. Apa yang jadi masalah utama ketika nanti di lapangan bintang-bintang itu lebih bersinar pribadi-pribadi dibanding tim? Ya, kalau mungkin awal-awal ketika baru bermain mereka masih punya pemikiran yang sama tentang konsep yang sudah diberikan oleh pelatih. Biasanya itu kan kehilangan konsentrasi ketika sudah lelah menit 75, 78. Nah, ini perlu ada sosok yang bisa memimpin di lapangan untuk meredam ego para pemain masing-masing, bahwa kita harus bermain sebagai sebuah tim. Dan saya pikir sosok J. Inces sebagai seorang kapten itu punya kemampuan untuk itu, mengkoordinasi pemain-pemainnya untuk tetap tenang. Yang saya khawatirkan ketika kita beberapa kali buntu untuk bisa mencetak gol, ada frustasi di sana. Sehingga kemudian yang muncul justru di lapangan bukan konsep bermain yang diinginkan, tapi emosi. Nah, ini yang berbahaya. Kalau itu terjadi, kita akan kecolongan. Artinya, ini juga harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert. Dia harus bisa melihat mana pemain yang kemudian sudah tidak konsentrasi bermain dan sudah main dengan ego, dan ketika itu harus digantikan. Dan Bung Akmal, pemirsa, sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa malam ini akan menyaksikan langsung laga Indonesia versus Bahrain. Ini sudah dibuktikan dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa saat lalu. Ini adalah rekaman saat Presiden tiba di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan timnas Garuda kita melawan Bahrain. Makanya tadi waktu kami menghubungi jurnalis Ayu Pratiwi, Bung Akmal, sebagaimana pengalaman Anda kalau lagi di tengah stadion ada presiden, susah komunikasi kan? Betul, karena bagaimanapun pengamanannya akan sangat ketat sekali gitu kan. Ada jumper-jumper sinyal yang kemudian membuat kita sangat sulit atau kerepotan. Dan saya pikir ini adalah dukungan moral dari pemimpin bangsa. Betul. Ya. Artinya Pak Prabowo mengikuti jejak Pak Jokowi yang terus memberikan perhatian terhadap sepak bola. Dan saya pikir ini adalah keuntungan buat sepak bola Indonesia. Tinggal bagaimana keuntungan-keuntungan yang dapat, kemarin baru meresmikan 17 stadion baru. Kemudian beberapa fasilitas diberikan. Tinggal bagaimana ke depan sepak bola kita itu lebih banyak prestasinya dibanding masa lalu. Perlu juga political will yang kuat dari pemerintah, ya kan? Bukan cuma infrastruktur atau sarana lapangannya, tapi juga kebijakan yang berpihak. Ini saya suka nih, cakep
cakep nih. Ini jaket apa jersinya Presiden Prabowo ini ya? Nah, ini pakai jaket Pak Prabowo. Pasti ada Nomor 08. favorit Presiden Prabowo 8. Didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ya, dan saat ini Presiden Prabowo sudah berada di tengah-tengah ribuan, puluhan, berapa sih kapasitas maksimal GBK? GBK itu dulu sampai 110, tapi setelah direnovasi dengan single seat sekarang kapasitasnya ada 75.000. 75.000 ya. Ya, salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Betul. Prabowo Subianto. Oke, kita masih menantikan sekarang pukul 20.27 kurang lebih 18 menit lagi laga akan segera dimulai. Bagi timnas kita Bung Akmal, siapa yang harus diwaspadai dari timnas Bahrain di luar soal drama-drama kingnya mereka? Ya, yang pasti adalah ada di lini tengah ada Walid Kamal, kapten mereka yang sekarang posisinya digantikan oleh back dia Walehi yang ada di lini belakang nomor punggung 3. Kemudian itu yang saya disebutkan 2 di depan Ali Madan dan juga Muhammad Mahon yang merupakan kreator di lini tengah, dan dia berdua pastinya akan bertarung dengan Joy Paul Lopez dan Tom Hay. Jadi satu pesan saya adalah ada filosofi Sun Tzu, kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Udah berat ini, dari Eropa ke Arab ke Tiongkok gitu filosofinya. Karena nanti kita akan lawan Tiongkok. Setelah Nanti, Lembari. buat nanti gitu ya. Nah, kalau Bahrain sendiri dia pakai formasi 4-5-1. Iya. Kalau Bahrain pakai 4-5-1 dengan Al-Jaber di lini depan. Ahmad Al-Jaber ini Gemuk di tengah itu? Iya, artinya ini menggambarkan mereka akan menahan Indonesia dari lini tengah gitu kan. Dia hanya menempatkan satu striker di depan, dan striker ini striker yang sangat berpengalaman gitu kan. Sudah 135 kali membela tim nasional. Kalau dibandingkan cap dengan pemain tim nasional kita, pemain-pemain Bahrain justru lebih berpengalaman dan lebih matang. Kipernya misalnya sudah 115 kali bermain, walaupun akhirnya hanya bangku cadangan karena kiper muda. Yang menarik dari Bahrain ini, kipernya semua dari Muharraq, kemudian strikernya semua dari klub Al-Qadiyah, klub-klub. Artinya mereka ngambil pemain yang dari satu klub yang chemistry-nya sudah dapat. Iya, Di iya. kita ini justru yang menarik adalah peringkat pertama Liga 1 Persib justru tidak ada pemainnya yang masuk tim nasional. Kalau di luar negeri Spanyol biasanya ngambil dari Barcelona dan Real Madrid sebagai kekuatannya. Iya. Kita justru dari berbagai penjuru gitu kan. Ini menggambarkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan wilayah kan, ini Tapi yang menarik. kan untuk membangun chemistry tidak Betul. cukup dengan 3 hari, Bung. Nah itu dia, itu kan salah satu problem kita. Kita punya pemain bintang, tapi kalau mereka kemudian pemain-pemain bagus, tapi kalau kemudian mereka belum punya waktu banyak untuk berlatih bersama, kan chemistry-nya, saling pengertiannya masih susah gitu kan. Makanya orang-orang kan perlu PDKT juga untuk mengenal. Perlu waktu. Iya kan? Seberapa besar perubahan timnas Bahrain saat terakhir kita menghadapi Bahrain dengan Coach STY? Ya, saya pikir ini perubahannya sangat signifikan ya. Bahrain apalagi mereka juara Piala Teluk. Ini membuat mereka setidaknya punya modal. Gua punya trofi yang bisa kemudian menjadi modal bahwa Indonesia bisa kita kalahkan, sekaligus mereka pasti punya target yang besar selain menebus kekalahan di GBK pada 2010 lalu. Ya kan, sekaligus juga menebus hasil buruk yang didapat ketika hanya bermain imbang 2-2 di laga pertama. Dan buat Bahrain sama dengan Indonesia, mereka juga menjadikan pertandingan ini laga hidup mati. Karena kalau sampai mereka kalah, maka peluang mereka juga untuk mengintip lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia semakin kecil. Apalagi Cina. Nasib wasit pelatihnya Bahrain juga ditentukan malam ini. Tapi kalau bicara pelatih ini menarik. Saya tuh justru melihat pelatihnya Bahrain justru lebih punya pengalaman dan lebih matang dibanding Patrick Kluivert, karena dia ini sudah menjelajah di seluruh Arab Saudi di klub-klub sepak bola. Dia pernah melatih di Al Ittihad, klub terbaik di di Arab Saudi, bahkan pernah juara Liga Champion bersama Al Ittihad, pernah melatih di Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait gitu kan. Sementara Kluivert kan kurikulum putainya tidak begitu banyak gitu kan. Ya, itu yang menjadi artinya ini Eropa Timur akan melawan Eropa Barat gitu kan. Kalau kita lihat Eropa Timur adalah tim yang pelatih-pelatihnya punya karakter gitu kan. Termasuk misalnya Persib nih, dia kan pelatihnya dari Eropa Timur, punya karakter luar biasa. Mereka bermain dengan sepak bola pragmatis. Tidak perlu cantik, tapi mereka punya momentum ketika harus menang bisa cetak gol, dan ini yang harus diwaspadai oleh
tim nasional Kita perlu pragmatis nggak malam ini? Ya, saya pikir itu buat saya mau main seperti apapun gitu, mau bertahan kemudian mau menyerang, yang penting kita tidak kebobolan, kita bisa cetak gol, kita Dan bisa jangan menang. terpancing emosi. Betul, betul. Dan Oke. ini yang akan menjadi menjadi kunci buat kita semua. Tapi yang paling menarik adalah pertandingan ini adalah bisa dikatakan pertandingan yang sangat menegangkan untuk Kluivert. Karena dia harus membuktikan bahwa dia bukan cuma punya nama besar, tapi juga punya kualitas sebagai pelatih. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bung Akmal. Pemirsa, NTV Breaking News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Nusantara TV jelang laga Indonesia versus Bahrain yang malam ini sesaat lagi, kira-kira 10 menit lagi kick off akan segera berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Presiden Prabowo Subianto sudah berada di tengah-tengah para supporter pendukung timnas kita. Saya dan Bung Akmal masih berdiskusi di studio, tapi nampaknya Bung Akmal di Newsroom Nusantara TV bukan cuma kita yang semangat di sini. Ya, kita punya dua jurnalis kita, ada Bung Marco Tampu-Bolon dan juga Bung Pradev Kumar yang akan memandu live reaction selama laga Indonesia dan Bahrain berlangsung nanti. Saya coba menghubungi ada Bung Marco dan Bung Pradev. Bung Marco, bagaimana kondisi di newsroom kita nih? Ini memang sebuah episode kedua ini kita melakukan live reaction di newsroom untuk sekaligus mengenalkan newsroom kita yang saat ini memang masih dalam suasana kerja, jadi agak sedikit senyap. Tapi kita tahu bahwa sebentar lagi saat kick off akan berjalan, para pendukung timnas Indonesia yang ada di newsroom kita juga nanti akan mendukung kita di sini. Katanya Bung Akmal lagi Nobar itikaf juga. di newsroom ya. Semangat penuh Iya. para Jadi- rekan-rekan di Nusantara TV akan mendukung. Ya, jadi betul sekali. Jadi di sini juga akan ramai. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap timnas Indonesia. Kita lihat, nah, ini dia di suasana di newsroom. Kita mau cek dulu sekali lagi. Ini adalah chant-nya timnas Indonesia. Indonesia, 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 Indonesia. Itu dia, Bung Doni, di mana suasana di newsroom kita juga walaupun memang dalam suasana kerja, kita nggak pernah lupa untuk mendukung timnas Indonesia. Emang kalau semuanya nongkrong di situ nggak ada yang kerja, Bung Marco. Kita sama-sama kerja kan? Itu dia kehebatan wartawan ada di situ, bisa multitasking. Jadi sambil nonton, sambil kerja. Jadi walaupun memang suasananya masih dalam suasana kerja nih, dukungan terhadap timnas tetap tuh. Sambil nonton, sambil kerja. Itulah dia wartawan atau jurnalis. Nah, Harus multitasking ya, Bung. asik. Saya mau tahu nih sesama jurnalis nih, Bung Marco dan Bung Pradev ini prediksi skor Indonesia lawan Bahrain malam ini. Berapa Anda berdua? Ya, kalau dari saya sendiri untuk prediksi skor sebenarnya Indonesia mungkin akan bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Nah, untuk Pradev gimana Pradev? Kalau saya lihat 1-0 ini sebuah angka yang mungkin harusnya didapatkan oleh Garuda. Menang 1-0 pokoknya Garuda kali ini. Ya, Bung Pradev 1-0, kalau saya 2-0. Oke, yang penting Indonesia harus menang ya. Betul sekali, karena memang nggak ada pilihan lain selain memenangkan pertandingan untuk bisa menjaga peluang menuju putaran final Piala Dunia 2026. Karena memang persaingan cukup ketat. Tadi Australia seri lawan Jepang dan juga Cina juga kalah, atau Australia bisa berhasil memenangkan pertandingan melawan Cina. Jadi memang cukup kuat, cukup ketat pertandingan di grup C, Bung Doni. Saya prediksi dalam waktu kira-kira 5-6 menit ke depan, meja-meja yang ada di belakang Anda itu akan kosong, ya, kursi-kursi yang ditempati oleh rekan-rekan jurnalis akan kosong, kita akan nobar rame-rame nanti ya. Betul. Ya, akan ada di belakang kita semua untuk menyaksikan layar yang ada di depan kami saat ini untuk menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Kita nobar di Newsroom Nusantara TV. Oke, harusnya ini menit-menit sekarang ini pemain sudah mulai masuk ke lapangan. Betul sekali, saat ini sudah memasuki lapangan. Kita lihat di sini ada Ole Romeni.
yang memasuki lapangan. Di depannya ada Marcelino juga, lalu ada Rizky Ridho, Tom Hai, dan tadi kita lihat ada sang El Capitano J.I. Jazz. Mereka sudah menginjakkan kaki di lapangan atau di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan bersiap untuk bertanding melawan Bahrain. Oke, baik. Kita akan segera kembali ke lapangan nanti dan juga Bung Marco, Bung Pradev, selamat bertugas, tetap jaga semangatnya. Coba sekali lagi sebelum balik ke studio, gimana yel-yelnya tadi? Iya. Sekali lagi ya untuk Newsroom Indonesia. 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 Iya, itu dia Bung Doni. Asik, terima kasih Bung Marco, Bung Pradev. Dari Newsroom kita kembali ke studio. Semangatnya ternyata menular kemana-mana Bung Akmal ya. Oke. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada yang nonton bareng. Betul, tapi tentu kita harus realistis bahwa sering Anda katakan juga bola itu bundar. Betul. Malam ini seperti apa laga yang akan kita saksikan Indonesia versus Bahrain? Ya, kita harus membawa mentalitas kita sebagai bangsa pejuang ya. Ketika semangat perjuangan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini dan kita bisa membuktikan bahwa Indonesia sudah waktunya sepak bolanya mendunia dan ini momentumnya kita harus menang lawan Bahrain di pertandingan ini dan pastinya semua masyarakat memberikan doa-doa dan memberikan dukungan moral yang sangat besar buat tim nasional kita. Kita berharap para pemain masuk ke lapangan dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi sehingga kemudian mereka bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Semua kan harusnya bisa diprediksi ya. Betul. Kita kan juga sudah ngintip-ngintip Bahrain dan mereka juga melakukan hal yang sama. Tapi semua bisa berubah di lapangan. Apa faktor dominan yang kemudian bisa mengubah impian dan cita-cita kita? Ya, yang pertama adalah kehilangan konsentrasi di lapangan karena kehilangan fokus. Ini akan menjadi problem dan bisa menjadi handicap kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Yang kedua adalah beban sebagai tuan rumah dengan didukung 75.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ditambah lagi masyarakat yang mengadakan nobar di mana-mana. Ini kan juga bisa memberikan tekanan buat para pemain yang tidak punya mentalitas yang kuat akan sangat berat menghadapi tekanan ini. Bahkan seorang Kevin Dix misalnya yang punya pengalaman bersama Copenhagen ketika membela tim nasional Indonesia agak grogi juga padahal dia adalah langganan eksekutor penalti dan jarang gagal, tapi tiba-tiba bersama tim nasional Indonesia mengalami kegagalan. Artinya apa? Selain kita kerja keras di lapangan, selain kita juga berharap dukungan dari supporter, yang paling penting adalah faktor keberuntungan juga harus berada di tim nasional Indonesia. Keberuntungan bisa kita ciptakan sebenarnya Bisa dengan kita kekompakan ciptakan dan strategi yang bagus kan? Betul. Artinya apa? Kemarin kita sudah berusaha, tapi ternyata kita nggak hoki juga ketika penaltinya gagal kan? Iya. Kita sudah usaha. Artinya keberuntungan ini kita ciptakan dan hari ini kita ciptakan di GBK Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan dan kita berharap ini bisa menjadi momentum buat sepak bola kita, termasuk momentum era baru bersama Patrick Kluivert. Karena semakin kalau ada kemenangan yang kita raih, setidaknya ya tadi itu saya katakan bahwa malam ini akan jadi malam Lailatul Qadarnya, hilal di depan kelihatan, pintu untuk menuju babak keempat. Plus ya ini THR buat penggemar sepak bola Indonesia menuju Lebaran tentunya. Iya, Bung Akmal, saya sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di tengah-tengah gemuruh para supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan tampaknya sesaat lagi memang laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan segera berlangsung. Ya, tapi kita masih diberikan sedikit waktu untuk berdiskusi sambil nanti detik-detik bertandingnya timnas kita lawan Bahrain bisa disaksikan oleh seluruh pemirsa kita di seluruh Indonesia, baik lewat tayangan televisi ataupun lewat nobar bersama-sama. Tapi pertanyaannya adalah soal peluang, hitung-hitungan tadi Anda sudah katakan, peluang di atas kertas pasti mungkin berbeda ketika itu terjadi di lapangan hijau. Yang juga sempat diprotes oleh Bahrain, lapangannya tidak rata lah, rumputnya kurang oke lah. Nah, peluang yang sangat rasional untuk menghadapi Bahrain malam ini. Ya, saya pikir kalau tadi Rajab 2-0, 1-0, Marco 2-0, saya 2-1. 2-1 untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Dan kita harap kita bisa memenangkan pertandingan dan para pemain bisa, karena kalau kita bisa menang maka dua partai terakhir ke depan akan menjadi modal moral yang sangat bagus. Kalau ternyata tidak sesuai harapan? Ya, kalau tidak harusnya ada evaluasi, termasuk evaluasi terhadap kinerja pelatih gitu kan, dan itu perlu dilakukan karena bukan berarti kita membenci atau kemudian kita tidak suka, karena
evaluasi itu sangat penting gitu kan. Itu ya yang kemudian membuat negara-negara besar di Eropa bisa membangun sepak bolanya dengan baik karena mereka punya kemampuan melakukan evaluasi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik itu kesalahan teknis maupun kesalahan non teknis. Waktu laga di Australia kan kita sudah ada evaluasi juga. Betul. Tapi kan artinya kan itu kan debut. Artinya kemudian orang membanding-bandingkan debut si A, debut si B, debut si C. Debut itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena situasi berbeda, eventnya juga berbeda. Misalnya, Simon McManamy adalah salah satu pelatih Indonesia yang menang di debut. Lawannya Kamboja, ya kan? Sementara Patrick Kluivert lawannya adalah tim langganan Piala Dunia Australia di laga penting, laga genting. Itu kan atmosfernya berbeda, tekanannya berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita belajar dari kekalahan itu untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di partai melawan Bahrain. Kan hanya keledai yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Oke, kita tidak mungkin jadi keledai. Betul, kita harus jadi Garuda. Garuda, oke, baik. Macan Asia kata Pak Prabowo. Oke, baik Bung Akmal, ya tadi 2-1 kan? 2-1. Dan insya Allah jadi benar. Sama-sama kita nonton bareng sesaat lagi ya. Dan sepertinya memang dari Gelora Bung Karno sudah dimulai laga pertandingan Indonesia versus Bahrain malam ini. Disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan 300 juta lebih mata Indonesia mengarah kepada Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Akmal, terima kasih. Siap. Ya, semangat sama-sama menang untuk tim Garuda kita. Salam Nusantara, salam sepak bola. Terima kasih. Dan pemirsa, saya akhiri sampai di sini NTV Breaking News, tapi masih akan berlanjut nantinya dengan rekan saya Muhammad Irsal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nusantara TV. Selamat malam.